Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Sutopo, mahasiswa Prodi Mars UMY Angkatan 21. Dalam video ini, saya akan memaparkan ide inovasi layanan rumah sakit dengan judul Smart Inklusi Rumah Sakit, Digitalisasi Layanan Inklusif untuk Pasien Difabel dan Kelompok Rentan. Latar belakang dari inovasi ini berangkat dari masalah yang nyata, tentunya banyak pasien difabel dan kelompok rentan itu kesulitan dalam mengakses layanan di rumah sakit. Nah, sistem layanan yang ada sekarang ini dirasa belum inklusif dan tidak semua rumah sakit tentunya memiliki sistem digitalisasi yang ramah dengan difabel. Nah, berdasarkan data WHO tahun 2023, 16% populasi di dunia ini merupakan penyandang disabilitas. Nah, ini angka yang besar dan harus menjadi perhatian utama dalam pelayanan kesehatan. Maka dari itu, inovasi ini bertujuan untuk mempermudah akses layanan rumah sakit bagi pasien difabel dan kelompok rentan. Nah, konsep dari Smart Inklusi Rumah Sakit ini juga mendukung transformasi menuju Smart Hospital yang berbasis dengan digitalisasi, kemudian dengan layanan inklusif. Nah, selain itu, inovasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan kepuasan pasien dan branding positif rumah sakit sebagai institusi yang peduli pada kesetaraan layanan. Nah, lalu apa itu Smart Inklusi Rumah Sakit? Nah, ini adalah sistem digitalisasi layanan rumah sakit yang berbasis aplikasi dan IoT atau Internet of Things. Nah, sistem ini menggabungkan inovasi digital dengan pendekatan spiritual care serta nilai-nilai Islam untuk mendukung kebutuhan pasien difabel secara komprehensif. Smart Inklusi Rumah Sakit sendiri adalah rancangan sistem digital berbasis aplikasi dan teknologi IoT yang ini ditujukan untuk mempermudah layanan rumah sakit bagi pasien difabel dan kelompok rentan. Nah, sistem ini mencakup satu ekosistem terintegrasi yang terdiri dari 4 pilar utama. Yang pertama adalah kemudahan akses dan komunikasi melalui aplikasi inklusif sendiri, serta efisiensi layanan dengan antrian prioritas dan navigasi digital. Nah, pendekatan spiritual care secara islami dan evaluasi berkelanjutan. Evaluasi berkelanjutan ini akan disediakan sebuah dashboard kepuasan tersendiri terkait dengan pengisian kepuasan dan sistem pengaduan yang bisa dilakukan oleh kelompok rentan maupun difabel. Nah, dengan konsep ini, rumah sakit itu tidak hanya menjadi tempat pelayanan medis, tetapi juga ruangan yang adil, kemudian nyaman dan bermartabat bagi semua pasien, sehingga ini juga sesuai dengan nilai-nilai Islami dan prinsip dari inklusi global. Inovasi Smart Inklusi Rumah Sakit sendiri memiliki beberapa fitur unggulan. Yang pertama adalah aplikasi digital inklusif. Aplikasi ini mendukung beberapa poin yang masuk ke dalam sistem ini. Yang pertama adalah voice command and subtitle otomatis. Nah, ini berguna untuk pasien-pasien dengan tunanetra ataupun dengan tunarungu. Kemudian bisa dilakukan personalisasi tampilan sehingga tampilannya akan lebih adaptif, seperti penyesuaian font yang besar dengan kontras yang tinggi. Ini untuk pasien-pasien yang usianya lanjut dengan keterbatasan visual. Nah, yang lain adalah tentang bahasa isyarat digital. Nah, ini juga untuk memudahkan edukasi dan komunikasi. Fitur adalah sistem antrian digital prioritas untuk difabel dan pasien rentan. Aplikasi ini akan memprioritaskan giliran secara otomatis sesuai dengan kondisi pasien. Selain itu, tersedia juga navigasi indoor berbasis GPS. Kalau yang sekarang ini kan GPS-nya ada di luar. Nah, kalau nanti kemungkinan besar itu bisa dilakukan pembuatan aplikasi untuk menavigasi di dalam indoor rumah sakit, sehingga pasien-pasien pengguna kursi roda ataupun lansia itu dapat berpindah ruangan dengan lebih mudah. Karena aplikasi ini juga berbasis dengan
nilai Islami, maka disediakan juga fitur spiritual care. Antara lain modul doa dan murotal Islami untuk ketenangan pasien, kemudian edukasi syariat kesehatan. Nah, ini khusus untuk pasien difabel muslim. Serta layanan-layanan yang lain, yaitu video call bimbingan spiritual dengan ustadz atau rohaniawan rumah sakit. Tentunya ustadz atau rohaniawan rumah sakit ini sudah dibekali dengan pelatihan-pelatihan untuk melayani pasien inklusif seperti ini. Untuk memastikan kualitas layanan inklusif itu tetap terjaga, nah aplikasi ini juga dilengkapi dengan dashboard monitoring kepuasan pasien difabel. Nah, selain itu tersedia juga fitur pengaduan digital. Nah, jika pasien itu merasa tidak mendapatkan layanan yang inklusif atau terjadi segala sesuatu, itu bisa dilakukan pengaduan secara digital melalui aplikasi ini. Nah, selain itu sistem ini juga memungkinkan rumah sakit itu untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Lalu apa sih manfaat dari inovasi smart inklusi rumah sakit ini? Tentunya manfaat ini sangat luas, baik itu bagi pasien maupun bagi rumah sakit sendiri. Nah, bagi pasien, akses layanan itu tentunya menjadi lebih nyaman, kemudian setara dan bermartabat. Sedangkan bagi rumah sakit sendiri, tentunya ini juga akan mendukung untuk akreditasi, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat branding sebagai rumah sakit inklusif dengan layanan Islami. Nah, ini merupakan implementasi yang nyata dari prinsip yang biasa kita kenal sebagai patient center care yang lebih holistik. Nah, inovasi ini tentunya juga didukung oleh berbagai referensi terpercaya, antara lain dari WHO Global Strategy on Digital Health 2020 hingga 2025, kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa layanan untuk dan disabilitas itu harus setara dan non-diskriminatif. Nah, beberapa jurnal ilmiah juga telah banyak membahas tentang penerapan AI dalam pelayanan inklusif, serta yang lain adalah tentunya Al-Quran sebagai dasar nilai spiritual dalam layanan kesehatan Islami. Demikian paparan inovasi smart inklusi rumah sakit. Semoga gagasan ini dapat menjadi kontribusi nyata untuk menciptakan pelayanan rumah sakit yang lebih adil, kemudian manusiawi dan Islami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.